Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin video tentang membandingkan beberapa produk dari perusahaan Mayora dan juga perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa. Tapi sebelumnya siapa sih yang nggak tahu Mayora? Kalian bener-bener kalau nggak tahu Mayora. Kan Mayora itu salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang berfokus di bidang makanan dan minuman. Siapa sih yang nggak pernah pakai produk dari Mayora? Aku aja sebagai salah satu warga negara Indonesia bangga punya Mayora. Jadi Mayora itu didirikan pada tahun 1977. Jadi lokasi pertamanya yaitu di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tapi setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, PT Mayora ini sama perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Keren banget. Nah, jadi sebagai salah satu fast moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Keren banget. Siapa yang gak bangga coba? Nah, lanjut ke videonya. Jadi aku di sini mau membandingkan beberapa produk dan yang pertama adalah air mineral. Siapa yang gak tahu air mineral kebangetan ya? Sini ada dua. Aku di sini ada dua produk air mineral, yaitu yang pertama ada Le Mineral dan yang kedua ada Aqua. Coba tebak, yang mana dari Mayora? Tebak. Coba tebak. Ya, betul sekali, Le Mineral. Jadi di sini aku mau ngebandingin dua air mineral ini, yang satu dari Le Mineral dan yang satu dari Aqua. Nah, kalau Le Mineral ini jelas-jelas dari PT Mayora, sedangkan Aqua ini dari PT Tirta Investama. Jadi yang pertama dari segi packagingnya, coba kalian lihat, ada perbedaan nggak? Ya jelas beda dong. Stop it. Get some help. Kalau sama kita nggak bisa bedain. Yang pertama nih, dari botolnya aja itu udah kelihatan beda banget ya. Nih, kalau Aqua itu lebih ringkih ya, lebih kayak bisa di not gitu. Kalau yang Le Mineral tuh bener-bener kayak kokoh gitu, yang kayak tegak gitu, paham nggak? Yang kayak gitu. Pasti paham deh. Terus juga nih dari kalian lihat deh lekukan di tengahnya. Mereka sama-sama punya lekukan, cuman Le Mineral itu lekukannya lebih dalam. Nah, tujuan lekukan ini tuh biar lebih gampang digenggam gitu loh. Sedangkan Aqua nih kan dia ada juga lekukannya, tapi nggak terlalu dalam, nggak kayak yang punyanya Le Mineral. Jadi kalau untuk digenggam tuh mungkin lebih butuh effort ya, lebih kayak harus ditenep gitu. Sedangkan Le Mineral tuh cuma kayak gini, kayak udah. Sedangkan aku kan kayak tuh masih bisa ngelosor gitu, harus kayak butuh yang kayak gini. Sedangkan Le Mineral tuh effortless banget. Terus kita lihat dari segi labelnya. Nih, Aqua di sini punya label di sini agak dari yang pegangan tuh ke atas ya. Di atasnya lekukan ini dia punya label, ada tulisannya Aqua dengan aksen pegunungannya. Ya mungkin aku itu mau ngasih tahu ke konsumen kalau misalkan dia ini dari air pegunungan gitu. Ya nggak? Menurut kalian gitu nggak? Sebagai konsumen. Nah, tapi di sini tuh Aqua tuh ngasih notes gini. Murninya air mineral dari pegunungan Indonesia terpilih sejak 1973. Betul kan apa aku bilang? Kalau misalkan in Aqua itu memberikan gambar di labelnya di sini pegunungan, itu mau ngasih tahu ke konsumennya bahwa ini loh air mineral murni dari air pegunungan kayak gitu. Sedangkan kita lihat yang Le Mineral ini juga punya label sama. Tapi dia kalau Aqua kan di sini di atas lekukan, sedangkan Le Mineral itu di bawah sini. Di bawah lekukannya. Tapi Le Mineral juga di sini ada gambar pegunungannya. Sama ada, kalian tahu nggak sih yang kayak tetesan gitu, kayak bentuk tetesan di tulisan Le Mineralnya gitu. Nah, di sini juga mau ngasih tahu nih Le Mineral kalau dia juga sama, nggak mau kalah dari Aqua, kalau dia juga ngambil dari air pegunungan gitu.
tahu. Di sini juga dia nulis kalau dia air mineral pegunungan. Terus kalian tahu nggak sih kalau misalkan Le Mineral itu punya branding yang ada manis-manisnya, di iklan kayak klok, yang ada manis-manisnya gitu. Padahal kan air mineral itu kan harusnya tawar gitu ya. Ya mungkin saja dari perusahaan Mayora ini mau ngasih tahu ke konsumen nih loh, Le Mineral ada manis-manisnya, lebih segar gitu. Jadi diminum dalam keadaan dingin ataupun suhu ruangan dia tetap seger. Jadi nggak harus dimasukin kulkas, tuh rasanya udah kayak habis dari kulkas. Mantap. Coba bayangin nggak, habis olahraga terus kalian minum Le Mineral yang ada manis-manisnya, pasti kan kayak seger banget di leher tuh kayak gitu manis. Nah, terus kita lihat ya dari packagingnya, keduanya mereka sama-sama warnanya biru ya teman-teman, tapi birunya beda. Kalau misalkan Aqua itu warna cenderung ke biru tua, sedangkan Le Mineral ke biru muda. Tapi kenapa sih kok Aqua itu dia lebih cenderung ke biru tua? Mungkin Aqua itu ingin ngasih tahu ke kalian bahwa Aqua ini air pegunungan dari dasarnya gitu. Kalau laut itu kan biasanya kalau semakin dalam air itu kan semakin gelap, semakin lebih tua gitu. Jadi kayak Aqua tuh mau ngasih tahu ke konsumen bahwa ini loh air Aqua tuh diambil dari dasar air pegunungan. Sedangkan Le Mineral itu kan dia warnanya biru muda. Kita nggak tahu gitu kayak biru muda. Ya mungkin aja Le Mineral pengen ngasih tahu ke konsumennya kalau misalkan ini loh airnya jernih. Airnya kan kalau biru muda itu kan lebih menggambarkan kayak bersih gitu. Jadi kayak lebih jernih nih loh airnya, kita ambil dengan air yang bersih kayak gitu, air pegunungan yang jernih kayak gitu. Nah, terus aku notice dari mereka ada yang beda. Kalau misalkan Le Mineral itu dia punya double segel, jadi kayak dia tuh harus 2 kali. Jadi ini ada kayak, nih aku buka ya, jadi kayak harus di klek. Nah, dia tuh jadi double segel gitu. Beda kalau Aqua itu dia kayak ya udah gini aja gitu, kayak tinggal klek gitu. Mungkin Le Mineral itu mau ngasih ke konsumennya bahwa biar lebih terjaga aja airnya gitu. Takut tiba-tiba dalam perjalanan tiba-tiba klek, walaupun ya sebenarnya agak nggak mungkin, tapi ya mungkin, we never know. Jadi kayak bisa jadi kayak dalam perjalanan klek terus jadi kebuka, terus jadi kebuang sia-sia kan, air Le Mineralnya jadi terbuang sia-sia. Iya nggak? Iya dong, nggak mungkin nggak. Dan mereka itu packagingnya sama-sama kecil, dan aku di sini beli yang size-nya kecil. Kalau Aqua itu ada size gelasnya, sedangkan Le Mineral mungkin belum. Mungkin bisa jadi perusahaan Mayora mau bikin gitu gelas Le Mineral, gelasnya kita nggak tahu. Tapi mereka juga ada ukuran yang besarnya kok, ada ukuran galonnya juga gitu. Keren. Oh iya, sama sekarang ini tuh bakal jadi PR banget buat Mayora buat nyaingin perusahaan Aqua. Karena kan Aqua tuh dari dulu, siapa sih yang nggak tahu Aqua, ya Allah gitu kan. Kayak dari dulu, bahkan kalau kita bilang, Bu mau beli Aqua, bukan beli air mineral, belinya Bu aku mau beli Aqua gitu. Walaupun sebenarnya yang datang bukan Aqua juga, kita nanti terima aja. Walaupun misalkan kita Bu mau Aqua, terus tiba-tiba ibunya kasih nih Mbak gitu, ya kita ya udah terima aja, karena air mineral tuh sudah terbranding sekali dengan Aqua gitu teman-teman. Sudah, kita move ke yang lain. Jadi untuk yang selanjutnya aku punya 2 produk. Tebak. Aku punya 2 produk, yaitu produk wafer coklat. Ya, betul sekali, Wafelo dan juga Nabati. Aduh, kebalik. Di sini aku mau bandingin dari segi packaging. Kalau dari segi packaging sih mereka sebenarnya sama ya, tuh sama-sama kayak, maksudnya sama-sama persegi panjang, terus sama-sama warna coklat, terus sama-sama ini grip gitu, kayak apa sih bahasanya, kayak gitu biar lebih mudah dibuka. Tapi di sini karena mereka dari segi packaging itu hampir sama, jadi aku mau masih bedain
dari kalian tuh lihat. Kalau misalkan nabati itu dia di sini itu ada gambar wafernya dengan selai coklat, yang dimana mungkin nabati itu ingin ngasih tahu ke konsumen bahwa ini loh selai coklat kita gitu, lumer, enak, banyak kayak gitu. Sedangkan di sini juga sebenarnya Wafelo sama, cuman bedanya Wafelo itu kayak coklatnya itu nggak kalau nabati kan dia tuh kayak dari atas ke bawah, kayak di apa bahasanya lah ya itu pokoknya. Nah sedangkan Wafelo itu kayak wafernya yang di atas kayak gitu. Nah sebenarnya aku mau ngejelasin tentang nabati. Kalau nabati itu kan mungkin dari awalnya dari perusahaannya yaitu lebih concern ke rasa kejunya, cuman nabati mungkin ingin berinovasi. Apa nih yang harus aku bikin gitu jadi perusahaan nabati, apa nih yang harus aku bikin, apa nih gitu. Dia oh ya udah wafer rasa coklat gitu. Ya, kalian kalau misalkan dengar nabati itu kayak ingetnya apa sih? Pasti kan kayak lemak gitu kan. Dan di sini nabati itu di packagingnya dia tuh ngasih tahu kalau dia itu mengandung vitamin A, B1, B2, B6 dan B12. Perusahaan nabati mau ngasih tahu ke konsumennya bahwa ini loh nabati banyak vitaminnya, bagus untuk tubuh. Ya walaupun coklat nggak terlalu banyak, coklat juga nggak baik ya teman-teman. Kita move ke Wafelo. Di sini aku punya Wafelo. Kalian kalau denger kata-kata Wafelo tuh keingetnya apa sih? Pasti kan kayak Wafelo. Kayak agak namanya agak bau-bau Italia gitu. Dan di sini juga ada aksen-aksen nih warna merah, putih, hijau yang dimana itu kan bendera Italia gitu. Terus di sini juga kalau kalian notice itu di sini ada Italian taste. Coba kalau misalkan kalian denger Italia gitu kan pasti kayak coklatnya enak gitu di telinga tuh kayak coklatnya enak ya. Jadi Mayora itu mau ngasih tahu ke kalian bahwa Wafelo ini wafer yang terbuat dari coklat ala Italia, Italian taste, rasa Italia. Kalian kan langsung kayak berarti coklatnya enak nih, tanpa harus kayak merasakan. Kalian udah ini mah coklatnya enak nih, enak nih coklatnya, yalah orang dari Italia gitu, kayak mereka tuh dibuat dari Italia, pasti kan kayak coklat enak, coklat mahal ya kan, pasti dong. Dan coklatnya tuh kayak kalian dari lihat ini aja kan ya udah lah, maksudnya kalau misalkan dia kayak cuman wafer, misal namanya wafer bukan Wafelo gitu, wafer oh ya udah wafer gitu. Tapi kalau misalkan Wafelo nama agak-agak Italia, oh berarti dia wafer dengan selai coklat ala Italia, berarti kan menandakan kalau oh ini coklat yang paling enak, wafer coklat yang paling enak, wafer coklat ala Italia dengan selai coklat ala Italia kan mantap, best. Jadi itu aja sih sebenarnya bandingin produk wafernya dari aku. Dan Wafelo itu kan produk baru ya dari Mayora, jadi bakal PR banget sih buat Mayora untuk nyaingin beberapa produk wafer dari perusahaan lainnya. Tapi aku yakin Mayora bakal gampang banget sih buat nyaingin produk-produk lainnya yang serupa dengan produk yang dia punya. Karena ya Mayora itu memberikan makanan atau minuman tuh benar-benar dengan kualitas tinggi, benar-benar mereka pikirkan kayak yang apa yang terbaik buat konsumen kayak gitu. Ya kasih kalian merasa kayak gitu gak sih? Iya kan? Udah, kita bandingkan wafernya, kita move ke yang terakhir. Jadi yang terakhir di sini aku punya makanan pagi. Karena emang banyaknya makanan, jadi aku mau makanan. Jadi aku di sini punya 2 makanan dari perusahaan Mayora tentunya dan dari perusahaan Mondelez International. Ya, yang aku punya 2 ini. Kebalik. Ya, 2 ini, yang satunya ada sari gandum dan satunya ada Ritz. Jadi mereka tuh sama-sama biskuit dengan isi selai coklat. Tuh.
Sebenarnya aku nyari yang Ritz yang kayak gini, cuman mungkin nggak ada di pasaran kali ya. Aku juga nggak begitu tahu. Tapi mereka ini sama-sama biskuit sandwich dengan isi coklat. Ini kita lihat dari packagingnya Ritz. Udah nama produknya, nama brandnya dia Ritz dan produknya coklat gitu. Coklat hanya ya udah kayak gitu aja. Nggak ada yang bikin kita kayak wah gitu. Dan dia ya udah di sini tulisannya cracker sandwich dengan krim rasa coklat. Aku nggak tahu kenapa dia kok warnanya merah gitu. Aku nggak tahu, padahal dia rasa coklat. Yang biasanya kan kalau misalkan rasa coklat pasti di warnanya coklat gitu. Biar kayak orang tuh tahu, oh ini tuh rasa coklat. Karena kan di setiap warna di produk itu kan pasti mengandung arti nggak sih? Dan kita nggak tahu kenapa kok warnanya merah. Apakah dia pedas? Padahal kan rasanya coklat. Kita nggak tahu. Jadi, nah terus dari itu Mayora juga mengeluarkan biskuit sandwich coklat sari gandum. Sari gandum. Dari namanya aja udah sari gandum. Oh berarti biskuit yang dia punya itu terbuat dari gandum. Terbuat dari gandum. Sari gandum. Sari itu kan berarti kan kayak isi utama dari suatu benda atau suatu saripati lah gitu, kayak pokoknya gitu. Berarti kan bener-bener dia itu nggak main-main. Dia membuat biskuitnya dari gandum itu kan bener-bener dari sarinya. Mau ngasih tahu konsumen bahwa nih loh, biskuit yang kita punya itu bener-bener dari gandum asli, bener-bener dari saripatinya gandum kayak gitu. Jadi kayak orang tuh kayak membuat orang percaya, nggak hanya kalau misalkan gandum coklat. Nah, gandum coklat maksudnya gimana? Kalau sari gandum, oh berarti dia tuh dari intinya gandum kayak gitu. Jadi kayak bener-bener gitu. Dan terus di sini tuh dia tuh ngasih tahu kalau dia itu juga pakai susu, pakai telur, tapi tuh dan bener-bener coklat. Di sini dia ada aksen hijau. Tapi kalau misalkan aksen hijau, sebenarnya kita juga nggak tahu kenapa kok dia pakai warnanya hijau. Tapi di sini dia juga ngasih ada warna coklatnya kayak gitu ya. Jadi kayak ngasih tahu kalau ini loh sari gandum dengan sari gandum sandwich dengan isi coklat. Dan kalau kita lihat dari packagingnya, di belakangnya itu dia tuh ada kayak gambar gandum sama coklat. Setelah aku baca ada tulisan selected ingredients. Berarti ini tuh dia tuh kan bener-bener dari bahan pilihan. Jadi tuh dia nggak asal mau tuh pakai gandum asal gitu. Mayora nggak mau tuh pakai gandum asal. Dia tuh bener-bener milih dari gandum-gandumnya biar menghasilkan rasa yang maksimal, rasa yang enak untuk konsumennya. Dan begitupun juga dengan coklatnya, dia tuh milih coklatnya. Jadi nggak asal coklat ya udah tuh masukin jadiin bahan, enggak. Tapi Mayora ini benar-benar milih. Jadi tuh gandum dan coklat pilihan dibuat sebagai bahan dari sari gandum. Gitu teman-teman. Jadi keren banget sih benar-benar perusahaan Mayora ini. Benar-benar mikirin apa sih yang dibutuhin sama konsumen, apa sih yang terbaik buat konsumen kayak gitu. Keren banget sih. Kalian ingat gak sih kayak Mayora itu selalu benar-benar berinovasi gitu. Mereka selalu mengeluarkan dengan rasa-rasa terbaru, makanan-makanan yang terbaru dari mereka kayak gitu. Keren banget, sumpah Mayora. Kalian tahu nggak kata-kata dari Mayora? Satu lagi dari Mayora. Nah, itu membuktikan banget bahwa Mayora itu selalu ingin memberikan satu produk barunya, ingin selalu berinovasi tentang produk-produk barunya, entah dari apapun itu. Keren banget Mayora. Jadi gitu aja video yang bisa aku kasih ke kalian. Segitu aja informasi yang bisa aku kasih ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, bye bye.